Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abduh dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran micro teaching mengenai keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Keterampilan bertanya dan menjelaskan ini merupakan 2 dari 8 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau pengajar dan juga kita sebagai calon pendidik agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Proses pembelajaran kali ini dilakukan secara online karena mengingat kondisi kita sekarang ini di tengah pandemi, maka kegiatan belajar mengajar juga harus dilaksanakan di rumah saja secara daring atau online. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, anak-anak Bapak pada sehat semua ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Dani untuk memimpin doa. Amin. Alhamdulillah kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Tidak ada, Pak. Hadir semua ya? Iya, Pak. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara online. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang Bapak sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan diterima oleh kalian semua. Sudah siap untuk belajar ya? Siap, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, Bapak mau tanya dulu ini. Apakah anak-anak Bapak masih ingat dengan materi yang kita pelajari sebelumnya? Materi tentang apa ya anak-anak? Saya, Pak. Iya, Hindun. Materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, Pak. Iya benar, kita sudah membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Bapak mau tanya ini, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan itu? Saya, Pak. Silakan Dani. Bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan, Pak. Benar Dani. Bapak mau tanya lagi nih kepada kalian semua, apakah pertumbuhan itu sama dengan perkembangan dan berikan alasannya? Saya, Pak. Ya silahkan Hindun. Berbeda, Pak. Kalau perkembangan itu perubahan menuju kedewasaan. Contohnya perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran. Tepat sekali Hindun. Dani, antara pertumbuhan dan perkembangan yang mana ya yang perubahannya dapat terhenti? Pertumbuhan, Pak, akan berhenti kalau kita sudah dewasa. Hindun, apakah benar yang dikatakan Dani? Benar, Pak. Pertumbuhan akan terhenti kalau kita sudah dewasa, sedangkan perkembangan seperti pikiran kita akan terus berkembang, Pak, tidak akan terhenti. Iya, mantap Hindun. Contoh perkembangan seperti apa ya Dani? Seperti apa ya, Pak? Pak. Ayo diingat-ingat lagi. Gimana Dani, sudah ingat? Oke, Bapak kasih contoh ini. Ketika kita masih bayi, apapun benda yang kita temukan, biasanya mau kita makan, kita masukkan ke dalam mulut kita karena kita belum bisa berpikir menentukan yang mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Gimana Dani? Untuk contohnya, apakah sudah ingat? Ya, ingat, Pak. Saat kita masih kecil, kalau mainan kita hilang, kita nangis gitu, Pak. Tapi saat kita sudah dewasa, kita akan berpikir untuk mencarinya. Iya, pinter Dani. Sudah ingat ya? Hal ini terjadi karena kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang dan terus berkembang, tidak akan berhenti, berbeda dengan pertumbuhan yang akan terhenti saat kita sudah dewasa. Baik anak-anak, menurut Bapak, anak-anak Bapak sudah sangat memahami dan masih ingat dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu adalah makanan. Agar tubuh kita dapat berkembang dengan baik, maka kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi.
Berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai makanan penting untuk kesehatan, yang tentunya terdiri dari makanan yang sehat dan bergizi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak Bapak dapat mengetahui dan memahami mengenai apa saja makanan yang termasuk dalam makanan sehat dan makanan tidak sehat, serta kandungan yang dimiliki oleh makanan sehat. Sebelum Bapak jelaskan, Bapak mau tanya dulu ini. Apakah anak-anak Bapak sudah tahu mengenai apa itu makanan sehat? Makanan yang bersih, Benar. Pak. Mungkin Bapak jelasin dulu ya secara lengkapnya. Makanan sehat adalah makanan yang terhindar dari kuman, yang bisa menjaga tubuh kita agar bebas dari segala penyakit serta mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama, karbohidrat. Apa itu karbohidrat, anak-anak? Gizi yang terkandung dalam makanan, Pak. Benar, Dani. Jadi karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok yang berfungsi sebagai sumber energi utama yang digunakan oleh tubuh kita. Contoh makanan pokok yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, kentang, gandum. Selain itu, Dani? Jagung dan ubi, Pak. Ya, benar. Jagung, ubi, dan sagu. Itulah contoh-contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, protein. Protein ini banyak terdapat pada lauk pauk yang berfungsi sebagai zat pembangun, yaitu zat yang meningkatkan pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel-sel di dalam tubuh kita. Protein terdiri atas 2 jenis. Kira-kira apa ya, Hindun? Dari hewan sama dari tumbuhan, Pak. Ya, pinter Hindun. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani yang kata Hindun berasal dari hewan dan protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Contoh protein hewani yaitu ikan, daging, susu, keju, dan telur. Dan untuk protein nabati, contoh makanannya yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Suka ya anak-anak Bapak makan tahu, tempe, dan juga ikan? Suka, Pak. Bagus, berarti anak-anak Bapak makan makanan yang bergizi. Ketiga yaitu lemak. Lemak juga sebagian terdapat pada lauk pauk. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan di dalam tubuh, pengatur suhu tubuh, dan pelarut beberapa vitamin. Lemak juga terbagi menjadi 2, sama seperti protein tadi. Ada yang masih ingat? Nabati Ya, dan benar. hewani, Lemak Pak. nabati contohnya kelapa, kedelai, dan mentega. Sedangkan lemak hewani contohnya terdapat pada daging sapi dan juga daging ayam. Selanjutnya, vitamin. Vitamin berfungsi dalam tubuh kita sebagai zat pengatur dan pelindung tubuh dan juga mencegah tubuh dari penyakit. Kira-kira vitamin ini banyak terdapat di mana ya, anak-anak? Saya, Pak. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran, contohnya seperti kangkung dan wortel, Pak. Pinter, Hindun. Selain terdapat pada sayuran, apakah benar vitamin itu terdapat pada buah-buahan juga, Dani? Iya, benar, Pak. Contohnya buah apel, jeruk, dan lain-lainnya, Pak. Benar, dan lain-lain ya. Jadi vitamin itu banyak terdapat pada sayur-sayuran, seperti yang dikatakan Hindun, kangkung, wortel. Selain itu juga ada bayam, buncis, terong, dan lain-lain, seperti yang ada di gambar ini ya. Selain pada sayur-sayuran juga terdapat pada buah-buahan, seperti jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mineral dan air. Mineral ini banyak terdapat pada ikan, sayur, dan juga susu, baik itu susu kambing maupun susu sapi. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur keseimbangan tubuh. Dan air. Anak-anak Bapak tahu kan apa itu air? Iya tahu, Pak, untuk kita minum. Benar, Hindun. Air itu berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, dan mengatur kestabilan tubuh. Kekurangan mengonsumsi air dapat menyebabkan kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh yang sangat berbahaya. Jadi harus sering minum air ya anak-anak. Iya, Pak. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, Pak. Ya, silahkan Dani. Itu mengandung karbohidrat tidak, Pak? Baik, mungkin Hindun bisa bantu jawab. Benar sekali, Hindun. Gimana Dani, sudah paham? Ya, paham, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti anak-anak Bapak sudah sangat memahami ya materi mengenai makanan sehat serta kandungan-kandungan yang terdapat pada makanan sehat ini.
pesan dari Bapak, anak-anak Bapak harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, dan selalu menjaga makanan yang kita makan agar tetap bersih dan menyehatkan. Karena makanan yang bersih, sehat dan bergizi itu akan membantu pertumbuhan dan perkembangan kita dengan baik. Mungkin cukup sampai di sini ya materi kita hari ini mengenai makanan penting untuk kesehatan. Silakan anak-anak Bapak untuk belajar lagi di rumah materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.